Afrika Selatan telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap hak asasi dan perjuangan rakyat Palestina, dengan menggugat Israel di Mahkamah Internasional terkait kasus genosida terhadap rakyat Palestina. Lebih dari 57 negara dan organisasi di seluruh dunia mendukung tindakan yang diambil oleh Afrika Selatan. Apakah Anda tahu bahwa negara Afrika Selatan yang mendukung kemerdekaan Palestina ini pernah memiliki masa lalu yang kelam terkait dengan hak asasi manusia? Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana perjuangan Afrika Selatan dalam menegakkan kesetaraan hak asasi manusia di negaranya. Tapi sebelum itu, berikan dukungan Anda bagi kami dengan cara like dan subscribe, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami dan channel ini semakin berkembang. Afrika Selatan adalah negara multietnis yang terletak di ujung selatan benua Afrika, berada di semenanjung yang dikenal sebagai Tanjung Harapan. Berbagai suku, termasuk suku Hoi, San, Xhosa, dan Zulu, telah mendiami wilayah ini. Pada awalnya, wilayah Afrika Selatan ditempati oleh para penduduk asli. Namun, pada tahun 1497, di bawah pimpinan Bartolomeus Dias, seorang pelaut dan penjelajah Portugis, melakukan penjelajahan maritim mengitari Afrika dan tiba di Afrika Selatan. Dias mengklaim wilayah tersebut dengan mendirikan padroes, yaitu salib batu besar bertuliskan lambang Portugal yang ditempatkan di sana sebagai bagian dari klaim atas tanah. Perusahaan Hindia Timur Belanda, dalam bahasa Belanda Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, salah satu rumah dagang besar Eropa, yang mengarungi jalur rempah-rempah ke timur, di bawah komando Jan van Riebeeck mencapai Table Bay, atau yang saat ini dikenal dengan nama Cape Town pada tanggal 6 April tahun 1652. Pada mulanya VOC tidak berniat menjajah daerah tersebut, melainkan hanya ingin mendirikan pangkalan yang aman, di mana kapal-kapal yang lewat dapat diservis dan mengisi kembali perbekalan. Namun, akhirnya VOC memutuskan untuk mendirikan pemukiman permanen di Cape Town. Sejak saat itu, Afrika Selatan menjadi daerah jajahan dan tempat tinggal orang-orang Belanda yang merupakan bangsa Boer atau yang dikenal sebagai Afrikaner. Tidak cukup dengan menduduki Afrika Selatan, VOC mendatangkan lebih banyak penduduk Eropa untuk pindah dan menempati ladang secara cuma-cuma di Cape Town. Selain itu VOC juga membawa sekitar 71.000 budak ke Cape Town, mulai dari India, Indonesia, Afrika Timur, Mauritius, dan Madagaskar. Mereka juga mendirikan negara Republik Transvaal dan negara bebas Oranye. Pada tahun 1805, Inggris merebut Cape Town dari Belanda. Sebagai salah satu tugas pertama, Inggris melarang penggunaan bahasa Belanda pada tahun 1806, dengan tujuan mengubah para pemukim Eropa ke bahasa dan budaya Inggris. Keberadaan Afrikaner ini akhirnya terganggu dengan kedatangan Inggris, yang akhirnya memicu Perang Boer di tahun 1899 sampai tahun 1902 dan dimenangkan oleh Inggris. Kemenangan Inggris ini membawa penyatuan 4 koloni di Afrika Selatan, yaitu Cape Colony, Natal, Transvaal, dan Orange River Colony, menjadi satu negara yaitu Union of South Africa. Kemenangan Inggris ini semakin membawa kesengsaraan yang sangat hebat bagi orang Afrika Selatan yang merupakan orang kulit hitam. Partai Nasional Afrika Selatan, National Party, dibentuk dan kemudian memenangkan pemilihan pada tahun 1948. Tindakan rasisme yang telah diberlakukan di zaman penjajahan Belanda semakin diperluas dengan penerapan sistem apartheid. Apartheid adalah hasil dari kombinasi praktik kolonial dan pandangan bahwa kelompok kulit putih memiliki panggilan khusus untuk menyumbangkan budaya kepada dunia. Oleh karena itu, keyakinan ini menyatakan bahwa setiap ras harus dipisahkan satu sama lain agar mereka dapat berkembang sesuai dengan identitas dan kebudayaan unik masing-masing. Pembatasan kontak antar ras diperlukan untuk mencegah pencemaran budaya antar kelompok ras.
Berdasarkan keyakinan ini, pemerintah menjalankan segregasi rasial di semua aspek kehidupan, yang pada kenyataannya secara signifikan merugikan posisi mayoritas penduduk asli Afrika Selatan yang berkulit hitam. Mulai dari pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Tanah, memisahkan wilayah-wilayah berdasarkan ras, di mana orang kulit putih menempati kota-kota besar sedangkan wilayah terpencil ditempati oleh orang kulit hitam. Undang-undang pendidikan terpisah memastikan bahwa pendidikan bagi kelompok ras tertentu dipisahkan dan berbeda. Kurikulum untuk orang kulit hitam didesain untuk menekankan peran mereka sebagai pekerja terlatih, bukan sebagai pemimpin atau profesional. Undang-undang pekerjaan untuk ras putih, dan undang-undang serupa untuk kelompok ras lainnya membatasi akses mereka ke pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang dianggap tinggi atau bergengsi diperuntukkan khusus bagi orang kulit putih. Fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, perpustakaan, dan tempat-tempat umum lainnya dipisahkan berdasarkan ras. Fasilitas untuk orang kulit putih seringkali jauh lebih baik dibandingkan yang diperuntukkan kelompok kulit hitam. Orang kulit hitam dan kelompok ras lainnya diberikan hak politik terbatas. Pada awalnya, hanya orang kulit putih yang memiliki hak penuh untuk memilih dan terlibat dalam proses politik. Orang kulit hitam diwajibkan memiliki dokumen perjalanan khusus untuk bepergian di luar wilayah mereka. Hal ini memberikan kontrol pemerintah terhadap pergerakan mereka. Pemerintah menggunakan kekuatan militer dan kepolisian untuk menindak perlawanan terhadap kebijakan apartheid. Tindakan keras, penangkapan massal, dan penganiayaan menjadi ciri khas rezim ini. Undang-undang keamanan dalam negeri memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menangkap dan menahan individu tanpa proses hukum, khususnya mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan apartheid. Semua kebijakan ini membentuk sistem yang merugikan dan mendiskriminasi mayoritas orang kulit hitam dan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok ras kulit putih. African National Congress atau ANC, yang didirikan di tahun 1912 menjadi salah satu organisasi utama dalam gerakan perlawanan melawan politik apartheid. Nelson Mandela dan Oliver Tambo adalah anggota organisasi ANC yang memainkan peran penting dalam gerakan perlawanan ini. ANC cenderung mengambil pendekatan inklusif dan multirasial, sementara beberapa anggota ANC menginginkan pendekatan yang lebih radikal dan terfokus pada kepentingan spesifik ras Afrika. Maka dibentuklah Pan-Africanist Congress, PAC, yang diketuai oleh Robert Sobukwe pada 1959 sebagai hasil perpecahan dari ANC. Pada tahun 1960, PAC memimpin demonstrasi Sharpeville yang berujung pada penembakan oleh polisi yang menewaskan 69 orang demonstran kulit hitam. Pada tanggal 11 Juli tahun 1963, Mandela bersama dengan sejumlah pemimpin ANC lainnya, termasuk Walter Sisulu dan Ahmed Kathrada, ditangkap di persembunyiannya di Rivonia, pinggiran Johannesburg. Pada saat penangkapan, polisi menemukan dokumen-dokumen yang membuktikan rencana sabotase dan perlawanan bersenjata. Mandela dan rekan-rekannya diadili dalam pengadilan Rivonia yang dimulai pada Oktober tahun 1963. Selama pengadilan, Mandela dan rekan-rekannya dihadapkan pada tuntutan hukuman mati. Namun, pada akhirnya, hukuman mati digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup. Selama masa penahanannya, kampanye internasional untuk pembebasan Mandela dan tahanan politik lainnya semakin menguat. Pemerintah di berbagai negara, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh dunia turut mendesak pembebasan Mandela. Salah satu tokoh yang mendukung perjuangan Nelson Mandela ialah Yasser Arafat yang merupakan Presiden Otoritas Nasional Palestina. Frederick Willem de Klerk, Presiden Partai Nasional atau NP yang berkuasa, melepaskan Nelson Mandela dari penjara pada tahun 1990 dan melegalkan Kongres Nasional Afrika atau ANC, gerakan pembebasan utama. Negosiasi antara NP dan ANC berlangsung selama beberapa tahun dan penuh dengan tantangan. Kekerasan politik juga masih berlangsung selama negosiasi. Namun,
Kedua belah pihak berkomitmen untuk mencapai solusi damai. Mereka berhasil menyelesaikan berbagai isu penting, termasuk konstitusi baru Afrika Selatan didasarkan pada prinsip demokrasi dan kesetaraan. Pemilihan umum multiras pertama diadakan pada tahun 1994, dan Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Gerakan sayap bersenjata ANC dibubarkan dan anggotanya diintegrasikan ke dalam Angkatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan yang baru. Negosiasi antara NP dan ANC adalah proses yang panjang dan rumit, tetapi pada akhirnya berhasil mengakhiri apartheid dan membangun demokrasi di Afrika Selatan. Afrika Selatan terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia, salah satunya ialah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Seperti kata Nelson Mandela dalam pidatonya pada Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina pada tahun 1997, bahwa kebebasan Afrika Selatan belum lengkap sampai kebebasan rakyat Palestina tercapai. Itu dia perjuangan Afrika Selatan menuju kesetaraan hak asasi manusia. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Palestina akan mendapat hak mereka seperti Afrika Selatan? Tulis di kolom komentar. Dan jika ini menambah wawasan Anda, jangan lupa like, share dan subscribe untuk pengembangan wawasan dunia.